Ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama al-yawma alladhi yushakku fihi." Jadi barang siapa yang berpuasa pada hari yang dia ragu, yakni apa? Tidaklah dia berpuasa itu dikarenakan apa? Hari diragukan. Ya, dia ragu-ragu ini apakah masuk bulan Ramadan ataukah tidak? Dia ragu. Faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka hamba tersebut sungguh telah mendurhakai pada Abul Qasim. Itu maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwas sekalian dan juga kepada sahabat muslim, hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Faedah yang pertama, bahwasanya menunjukkan haramnya berpuasa pada hari meragukan. Ya, tidak boleh seseorang ketika dia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan lantas dia ragu apakah hari ini sudah masuk ataukah tidak. Maka barang siapa yang dia tetap menjalankan ibadah puasa sedangkan dia dalam keraguan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini, yakni salah satu nama kunyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim, yang mana nama kunyah ini tidak boleh kita gunakan ketika beliau semasa hidupnya, ya, dan yang mana ini adalah khusus bagi beliau ketika semasa hidup beliau, yakni Abul Qasim. Ya, akan tetapi ketika beliau telah wafat, maka boleh seseorang menggunakan nama kunyah Abul Qasim. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya salah satu di antara anak Nabi itu ada namanya Qasim. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya seseorang itu tidak boleh mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salah satu bukti keimanan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ada 4 sifat yang ada pada dirinya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi dalam kitabnya Salasatul Usul, bahwasanya ketika seseorang mengaku cinta kepada Nabi, maka dia harus yang pertama, yakni ata'ahu fima amara, yakni yang pertama adalah dia mentaati segala apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah dia membenarkan semua kabar yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, dia menjauhi semua apa-apa yang dilarang oleh Nabi. Dan yang keempat, tidaklah dia beribadah kecuali sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 syarat bagi seseorang yang apabila dia mengaku cinta kepada Nabi, maka harus ada 4 hal ini pada dirinya. Yang pertama apa? Yakni dia mentaati segala yang diperintahkan oleh Nabi. Yang kedua apa? Dia membenarkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Yang ketiga apa? Yakni dia menjauhi segala yang dilarang oleh Nabi. Dan yang keempat adalah tidaklah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwah sekalian rahiman rahimakumullah, ya, syarat ke-1 dan ke-3 banyak umatnya melakukannya, yakni setiap umatnya itu mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan menjauhi apa yang beliau larang. Akan tetapi yang keempat ini banyak di antara umat beliau yang tidak lulus, yakni tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang keempat, bahwasanya hadis ini memberikan peringatan kepada kita, tidak boleh seseorang ketika menjalankan ibadah puasa mereka dalam keraguan. Demikian juga ketika masuk bulan Syawal, ya, apabila kita ragu ini sudah masuk Syawal ataukah tidak, maka sungguh dia telah
bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan rahimani rahimakumullah, demikianlah beberapa fawaid hadis yang telah kita sampaikan, dan demikianlah dua hadis yang kita sampaikan pada pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan dengan kita membacakan hadis tentang seputar puasa, bertambah ilmu pengetahuan kita bahwasanya di sana terdapat larangan tidak boleh seseorang mendahului puasa Ramadan 1 atau 2 hari kecuali mereka yang telah terbiasa menjalankan puasa sunnah. Kemudian dengan kita membacakan hadis kita mengetahui bahwasanya larangan tidak boleh seseorang dia berpuasa dalam keadaan ragu, ya, maka sungguh barang siapa yang berpuasa dalam keadaan ragu, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Dan hadis yang ketiga yakni adalah menunjukkan tentang kita berpuasa itu harus dengan melihat hilal, melihat bulan. Maka apabila telah tampak bulan Ramadan, maka hendaknya kita berpuasa, dan apabila telah nampak bulan Syawal, maka hendaknya kita berbuka. Maka menunjukkan bahwasanya pada bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, haramnya tak boleh seseorang untuk menjalankan ibadah puasa. Naam, demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah pada pertemuan yang keempat kita akan melanjutkan hadis yang ke 675 atau hadis yang keempat. Naam, demikian kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.